Oke, mungkin eh, kalau Bapak Ibu ada masukan saham yang akan kita pantau hari ini nanti bisa langsung tulis di kolom chat ya gitu. Oke, hari ini dividen trap-nya Astra ya kalau nggak salah tanggal 5. Tadi kemungkinan IHSG hari ini akan ngedrop juga karena kapitalisasi pasar Astra lumayan gede ya di sini teman-teman. Nah, ini kapitalisasi pasarnya sekitar 267 triliun ya di sini. Jadi harusnya pengaruh nanti ke IHSG. Kemudian kemarin di sesi 2 itu ada yang menarik juga. Goto ya, kalau nggak salah kemarin kita cek. Kemarin Goto naik 8% ya. Setelah Nelly, Seger Ara, kemudian Goto kemarin jalan. Lihat. Oke, jam 8:57 kurang 2 menit nanti pre-opening. Oke, sebelum saya mulai, sekali lagi yang nanti saya sarankan, ucapkan, rekomendasikan, semuanya disclaimer ya. Tidak ada ajakan membeli maupun menjual. Semua hanya sebagai bahan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan kalau misal teman-teman cocok, ya silahkan buy. Kalau enggak, di skip aja, nggak apa-apa. Pagi Mas Saton dan semuanya, semoga bisa cuan semuanya. Amin, amin. Semoga hari ini kita bisa cuan. Masukan dari Pak Liswar, FPNI Clio ASLC. Oke. Nah, teman-teman kalau mau masukin bot list bisa diklik di sini ya. Nah, gambarnya searching di sebelah kanan, diklik. Kita masukin aja misalnya ASLC, kemudian Clio. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Tinggal klik oke, nanti akan muncul di sini. Oke, kita cek Goto. Nah, ini candlenya Wet Marobosu, crossing di atas MA5 dan MA20. MACD-nya udah fase akumulasi, histogramnya positif, momentumnya masih oke. Kemudian secara bandarmologi yang akumulasi AK, OD, MG, dan yang jualan ZV, CP. Overall memang top bayarnya yang lebih oke ya. Oke, ini sudah dimulai ya pre-opening. Nah, langsung IHSG minus, kita cek. Saham LG45, saham yang pre-opening. Ini ada BBRI, Tebik, Indofood, Telkom, Medco. Top losernya Astra ya, bener ya, ARB ya. Nah, dividen trap, ITMG, INDI, UNTR masih rata-rata saham batubara masih down ya, karena memang indeks goldnya turun. Nah, udah kekunci, ARB turun 15 poin. Oke, ini sudah dimulai ya jam 9:00. Kita cek apakah ada yang menarik, seger masih oke ya. Tapi kenceng banget. Kenceng banget. WiFi ada, UPMT masih lotnya masih kecil. HAJJ udah arah, jalan ini kalau udah arah skip aja. Oke, ini jam 9:08. Ini kita jangan keburu buy dulu. Kenapa? Karena harganya masih lompat-lompat. Harganya masih lompat-lompat. Tadi kita nunggu guyuran, koreksian. Ya. Oke.
Kijah. Oke, internet saya masih loading ya. Bentar. Oke, LPKR, WIM. WIM ini LK-nya cukup bagus ya, WIM, gudang garam. Tapi kalau mau main kecil ya WIM. Cuman chartnya ketarik ke atas terus kemarin saya mau entry sulit kalau WIM. Oke, kita amati Goto. Kita amati Goto. Nah, oke. Posisi posisi bid over ini normal ya, ini normal. Belum banyak pasangan fake over maupun fake bid. Nah, ini ada fake bid di 106, 105, fake overnya belum ada. Terus dari sisi transaksi antara yang HK sama yang HQ masih dominan yang HK di sini. Terus trade boot-nya di 109 teman-teman ya. Dan ini kayaknya sih mau dibikin profit taking wajar sih Kutu di 107 lah. Tapi masih ngetes ya ini ya. Masih ngetes. Oke. Dan diguyur, dipasang fake bid. Tes. Oke, IHSG sekarang 6.800 turun 32 poin, 0,48%. Supportnya 68 ya. Ini jangan sampai jebol 68. Kalau jebol 68 hati-hati kalau yang trade blue chip. Dian udah jalan sebentar. Ini saya belum ada instruksi untuk buy ya, belum ada instruksi untuk buy. Oke. PKR. PKR ini kemarin labanya naik 700 sampai 1000% ya kalau nggak salah kemarin. PE-nya 1 kali. Nah, ini kemarin sempat turun di bawah MA5, sekarang udah kena MA5. Kita lihat chart ini ya. Oke, ini transaksinya masih retail nih untuk LPKR. Masih belum. Ini ada antrian tebel 105. Jadi ada kosong juga 103, 104. Jadi di sini hampir nggak ada fake overnya, hanya 105 aja. 101, 100, 102, dan 99. Ini sebenarnya komposisinya bagus, cuman di sini masih kosong dan masih sepi. Jadi kalau kita scalping, momentumnya masih belum dapat karena ini masih sepi transaksi buy sama sell-nya. Tapi kalau LPKR teman-teman mau nge-swing 1 sampai 1 minggu, misalnya juga antara harga 92, 93, 94 ini masih oke ya. Masih oke lah. Ini saham dari sisi LK cakep. Oke. Dian udah 7%. Kita lihat Dian. Minta tolong teman-teman di mute ya. Saya mute al aja. Saya mute al udah. Oke. Dian pantau ya teman-teman ya. Dian pantau ya. Dian ini kemarin LK-nya juga bagus. Ayo, enak ya kok. Oh. WSKT. No ya. Apa namanya?
kemarin direkturnya baru ketangkep sih masalah kasus korupsi. Konstruksi kalau saya no dulu ya, konstruksi. Nggak nyaranin maksudnya. Kalau teman-teman masih buy ya silakan. Masih processing. Aduh, macet ini sepertinya. Macet ya punya saya, sebentar. Ya, ya. Ya, ya kalau anak Minta tolong yang mic-nya masih kebuka di mute ya. Sebentar ya, koneksi saya terputus soalnya. Oke, bisa masuk ya sekarang. Udah keluar ya di layar kaca. Ini Dian ini yang haki masih gedean ya. Dian yang sell. Jadi tunggu dulu, kita lihat trade book-nya di sini transaksi paling gede 133, 132, kemudian 127, 128, 130. Oke. Pada. Oke, pada ini value transaksi masih 400-an juta ya ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang HK sama yang haki, buy sama sell-nya, ya memang masih tipis ya. Memang dominan sedikit antara yang buy, cuman masih tipis. Terus ini udah dipakai fake bid semua ini kosong. Ini kalau mau jalan ini harus keisi. Jadi yang over ini, kan ini antrian normalnya 7.000, 2.000, 5.000, 4.000. Nah ini harus keisi rata-rata belasan ribu ya. Ini masih kosong. Nah jadi ini kalau pada sih nunggu dulu sih. Nunggu dulu ya ini. Laju masih besaran yang jual ya ini. Nah, tapi ada yang pasang 326, 334 fake offernya. Ini paling gede frekuensi dan volume di 332, 322 maksud saya sama 320. 322 itu sini. Belum ya. Ini kalau kita lihat chart per menitnya masih sideways. Jadi laju masih nunggu juga. Lihat sebentar. Wavy kita lihat ya. Wavy rame nih, Wavy rame 240, 238, 26. Boleh HK ya, 242, boleh HK dikit, porsinya sesuai money management teman-teman.
Boleh antri 236 sampai 240, HK-nya 242. Jadi ada beberapa lot yang di antri bawah WiFi ini, yang HK lebih dominan di sini, 196.000 lot. Terus dari sisi frekuensi transaksi, gedean yang HK ya. Oke, kalau tadi 242 dapat, bisa pasang jual 246. Oke, sebentar ya, kita masih fokus ke WiFi. Targetnya udah jebol ya. Target swingnya sebenarnya, kalau target terdekatnya di sini sih 254. Ini polanya kalau kita lihat patternnya membentuk pola random bottom ya di sini. Jadi sebetulnya cukup cakep ya. Oke. Dia yang tanya FUTR. Sama ya, ini masih sepi ya. Ini masih sepi, volume cuma 6.000 lot, value cuma 50 juta, teman-teman. Jadi ini masih sangat sepi transaksinya, jadi wait and see dulu. Oke. Gatra ini juga ramai ya teman-teman, kita lihat. Ini nih pakai spam order ya teman-teman ya, polanya Gatra ini. Pakai spam order, di spam satu lot ini biar rame. Terus ada pasangan di 340 di atas ini, ke sini sebetulnya potensinya. All time high ya ternyata ya. Saham IPO. Pantau dulu aja ya Gatra ya. Oke. Oke, GoTo kita cek lagi GoTo. Nah, ini yang Haki masih dominan ya, 1,5 juta lot, yang buy 1,2 juta lot. Tadi sempat 107 ya, teman-teman ya. Karena memang dijagain 105 sama 106. Ini kalau 110 hampir habis, hampir jebol, boleh HK nih, teman-teman. GoTo. Jualan 111 boleh, 112 boleh. Ini masih nunggu nih, GoTo nih. Tapi kalau diguyur lagi 107 ya boleh masuk 107. Kalau mau nabrak nunggu 110 habis. Udah mulai rame nih. Memang yang HK masih belum kelihatan. Oke, WiFi terus ya. Dihajar terus ya WiFi. Tadi enak loh, saham yang lompat-lompat kayak gini buat scalping enak loh. WiFi tadi saya instruksikan 240, 236, 240, 242. Jual 244, 246. Ya. Lihat nih ya. Ini posisi yang paling bagus nih, yang HK sudah 2 kali lipat dari yang Haki ya ini. Terus dari sisi frekuensi ini udah 2000 kali lipat ditransaksikan buy dibanding yang sell ya. Menandakan saham ini ramai ya teman-teman.
Oke, sambil kita lihat foto ya. Gatra juga pantau ya teman-teman, Gatra ya. Gatra, terus Wifi, sama Goto. Laju tunggu dulu. Laju tunggu dulu. Ada pertanyaan ini teman-teman? Atau mau tanya case-case bid over? Kita lihat di sini. Jadi sebetulnya saya di sini ngajarin teman-teman buat scalping, tap reading bid over, screening via top joiner ya, secara sederhana dan simple ya. Terus kita ngelihat dari trade book sama transaksi juga, terus technical. Jadi paling enggak kalau teman-teman memang scalping itu technical harus kuasai ya, technical harus kuasai. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan. Indi hari ini RB ada berita apa? Ya karena Indi Adaro, PTBA itu laporan keuangannya turun semua di kuartal 1 teman-teman. Kenapa laporan keuangan batubara semuanya turun? Tempo hari sudah saya pernah jelasin. Sebelum laporan keuangan kuartal 1 turun, di bulan Februari lalu di grup sudah saya jelasin. Sektor batubara itu yang mendukung hanya sentimen dividennya aja, dividen jumbo. Karena peaknya memang tahun lalu ya, peaknya memang tahun lalu. Tahun ini harga batu bara dunia udah slow down, jadi pastinya secara LK ada penurunan. Itu prediksi saya 2 bulan lalu ya, saya share di grup ya. Dan memang hari ini kelihatan banget ya di Q1 batu bara rata-rata turun, jadi wajar. Mas belum pernah ngajarin gimana caranya menilai harga wajar saham di channelnya. Kayaknya sudah ada sih di channel YouTube saya. Coba nanti saya share ya. Mas, cara jual saham terkunci di 50 gimana? Teman-teman cek dulu kasusnya apa sahamnya. Misalnya BNBR gitu ya. BNBR 57 ya. Saham 50-nya apa, Mas? Kasih contoh coba. Pak. Jualnya di pasar nego ya, jualnya. Tapi sebelum jual di pasar nego, dicek dulu ininya eh, sahamnya itu harga negonya berapa kayak gitu. Cuman kalau di pasar nego ini ya harganya suka-suka ya. Jadi bukan pas di harga 50, bisa saja 45, bisa saja 30 atau berapa gitu. UMUU Mas, oke. UMUU. Ini kita klik MG. Kita masuk menu ini ya. Nah, non regular crop. Nah, di sini. BMUU. MBMA sama MDKA Mas. Sebentar ya. MBMA, MDKA. Ya turun sih. Masih belum ya. MBMA, MDKA masih belum. Sebentar.
Sebentar ya. Nah, mengenai pasar nego itu tadi, kita bisa masuk menu order, non regular order ya, kalau di handphone. Nah, nanti ketik WMUU.NG. Bisa, ini saya cek harganya sekarang 45 harga negonya. 45 dan harga 32. Terus pasang seperti biasa aja Pak di pasar nego. Di handphone lebih enak ya. Terus nanti klik buy. Tapi itu nanti tidak langsung done ya. Nunggu kalau ada info dari CS, kalau memang ada yang mau ngambil baru dapat. Itu kalau pakai pasar nego. Kalau pakai reguler ya pasang terus. Misalnya WMPP. Ya biasanya cuma pasang terus di harga 50 gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Mas Asi, kenapa turun begitu? Tadi kan di awal sudah saya bilang ya, Astra ini ex-dead dividend ya, teman-teman. Jadi kena dividen trap. Nah, buat yang belum tahu dividen trap itu apa sih? Jadi dividen trap itu istilahnya investor yang sudah tidak berhak untuk dapat dividen, dan istilahnya ex-dead itu seringkali kita sebut sebagai dividen trap. Karena logikanya investor sudah dapat dividen di cum-dead ya otomatis dijual, dibanting gitu sama bandar. Karena udah dapat dividen. Nah, seberapa sih turunnya dividen trap itu ya? Kalau kemarin kan Astra kita lihat ininya nilai dividennya kan 552 ya kalau nggak salah ya, kita cek ya. Astra. Nah, ini ya. Astra 552. Jadi kalau teman-teman mau ngambil dividennya, ya maksimal beli tanggal 4 kemarin. Nah, disimpan sampai hari ini. Tapi ya hari ini kalau teman-teman jual ya nggak bisa jual karena kena dividen trap tadi. Nah, karena dividennya Rp552 per lembar saham, ya dividen trap-nya juga segitu. Ini masih 450 poin. Jadi besok masih diguyur lagi Astra. Gitu. Paling nggak ke 6.000 lah. Kalau sekarang 450, sekarang last-nya 6150, berarti kalau di total 600 ya, 600 poin. Nah, kemungkinan 6.000 besok dites. 6.000 itu support kuat ya. Oke, Mas, menentukan spot duration dari over gimana, Mas? Oke, kita balik lagi ke WiFi. Nah, sekarang WiFi balik lagi ya. Tadi sempat di scalping, sekarang balik lagi. Nah, kita nentuin support resisten, kita ngelihat kalau secara bid over kita ngelihat di antrian paling tebel ya sama trade book-nya ya. Jadi transaksi paling gede kan di 238 sampai 244. Nah, tadi tertinggi 246 ya. 246, frekuensi 157 kali, lotnya 160.000 ya. Nah, ini kita ngelihat nih, ini yang paling tebel kan 238 nih. Nah, ininya apa namanya? Transaksinya. Kalau 238 ini ketembus, ya udah berarti ketika keguyur ke bawah kita tunggu dulu sampai 238 kejebol lagi ya. Secara trade book seperti itu kalau kita scalping. Nah, secara support resisten kita ngelihat antrian yang paling tebel misalnya 228. Ini volumenya 30 ribuan lot. Terus kemudian ada 250, ada 248. Nah, kita sesuaiin sama chartnya. Misalnya. Nah, kita sesuaiin sama chartnya, teman-teman.
Nah, ini kan di chart sebelumnya kan high-nya 240 kan. Di candle sebelumnya kan high-nya 240. Berarti 240 ini juga sebagai ini ya, acuan ya, sebagai tolak ukur 240 ini. Nah, ini dites dua kali. Barusan tadi kan 20 dites lewat 246 ya. Kalau kita scalping tadi 246 jual kan udah selesai ya, keguyur lagi 240 lewat, berarti ke bawah. Berarti 240 ini nggak kuat gitu loh. Kalau nggak kuat ya udah kita tunggu dulu. Nah, ini kita ngelihat dari resist terdekatnya. Nah, spotnya di mana? Spotnya juga kita ngelihat di sini 226. Nah, sorry kayaknya 22, iya benar 226. Jadi kita ngelihat spotnya 226. Nah, berarti di sini. Nah, tadi kan saya ngomong 228 ya, saya ngomong 228 ya. Tapi di chartnya 226. Ya beda-beda tipis lah, kadang ada yang sama juga. Terus ada lagi di 248, 250, kita lihat ya. 248, nah ini 250 di sini nih. Nah, jadi kita nariknya ke ini, titik tertinggi sebelumnya. Kalau di sini kan nggak ada titik tertinggi kan, titik tertinggi berarti kan di sini. Kita narik garis di titik tertinggi sebelumnya. Nah, ini area kuat nih, 260 nih, area kuat nih. 254. Nah, ini area kuat. Oke. Nah, terus bagaimana Mbak Evi sampai nanti sore? Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi yang HK 2 kali lipat ya udah, ini 800.000 lot, yang HQ 300.000 lot. Nah, ini berarti masih dominan kuat buyer. Cuman di sini tadi memang ada yang guyur, ada yang istilahnya buang barang lah. Nah, ini masih kuat nih selama 228 nggak tembus. Kalau 228 tembus, ya udah kalau teman-teman scalping stop loss gitu. Kalau teman-teman nge-swing, ya, kalau strateginya nge-swing selama dia masih kuat di atas MA5 ya simpen nggak masalah, meskipun katakanlah nyangkut lah. Tapi kalau udah kejebol, dua apa MA5-nya udah kejebol, kalian tungguin di 200 kalian kalau mau averaging. Nah, tapi kalau 200 jebol ya udah stop loss gitu. Itu kalau swing ya. Kalau scalping kita ngelihat momentum trade book-nya aja. Kita ngelihat momentum trade book-nya aja. Nah, ini 238, 240 nih. Ini kalau 238, 240 kejebol, kenceng lagi. Bisa ke 246, 248 bisa, 250 bisa. Oke. Ya, ini marketnya lumayan sepi sih. Kalau market sepi kayak gini jangan dipaksain scalping ya, jangan dipaksain tabrak sana tabrak sini karena nggak ada momentum. Nah, ini segernya ARB, Goto turun juga. Cuman HAJJ aja yang kuat. Ini udah beggar nih HAJJ nih. Beggar. Nah, nggak pernah turun. Sama kayak IMAS nih catnya. Sama kayak IMAS. Oke, TNCA terbang. Oke, kita cek TNCA. Udara, Mas. Udara sih udah telat. Udah telat. Nah, ini cakep nih sebetulnya TNCA chart-nya nih. Ini teknikalnya, fundamentalnya secara LK saya nggak tahu ya, belum ngecek soalnya. Tapi kalau dari teknikalnya sebetulnya cakep ya. MA5-nya ini crossing ke atas. Ini candle-nya full, wet Marubosu. Nah, ini dikonfirmasi tadi ya. Ini apa ini, Om? Ya. Nah, tadi
Mas Lutfi kalau ada TNCA tadi harus, maksudnya kalau ngincer TNCA dari pagi tadi, infoin aja nggak apa-apa di chat ya. Jadi biar kita mantau nggak telat. Oke. Gudang garam kalau teman-teman mau swing yang semi invest juga boleh. Ini kalau gudang garam saya ngincer di sini ya teman-teman ya. Kenapa gudang garam sektor rokok WIM gudang garam saya rekomendasiin? Karena kemarin kuartal 1 LK-nya bagus. Nah, sektor rokok ini dari 3 tahun terakhir nggak pernah cetak laba, baru kemarin di kuartal 1 dia cetak laba. Nah, ini kan kita tarik dia katanya kelihatan ini nih bullish flag. Nah, ini kalau ini udah tembus nih, udah breakout. Nah, kalau breakout gini kita belinya jangan pas breakout kita beli, tunggu koreksi deket support. Nah, supportnya di sini. Nah, sekarang harganya 28. Kalau teman-teman mau nge-swing, tungguin di area ini 27.000. Masih belum telat karena masih tarikan pertama. Ini masih tarikan pertama. Nah, oke. WIM ini juga sama. Ini udah tarikannya masih tarikan pertama. Cuman ini tunggu koreksian dulu. Ini jauh sih supportnya. Jauh. Antara inilah, ini kalau kita lihat secara sideways beberapa kali di sini. 1060, 1080. Kalau dikasih ya, kalau dikasih. Mas coba Fear. Oke. Fear. Kalau chartnya sih downtrend ya. Ini chartnya downtrend, terus sahamnya kurang liquid sebetulnya. Kita lihat. Nah, ini sebetulnya bagus dari sisi bid offer ya. Ada antrian 86 sama 93. Nah, cuman bidnya kosong, ada over tebel. Paling nggak ini harus ada over tebel di 90 ya. 90, 89. Ini terlalu jomplang sih. Kalau mau HK, ini tunggu 86 habis dulu. Atau sekalian tunggu di dekat transaksi yang paling gede. Ini transaksi yang paling gede di sekitar 86 ini gede ya. Berarti 86 ini nggak boleh jebol ya. Maksud saya 86 ini transaksi paling gede, berarti ini paling nggak harus jebol ya kalau misalnya mau naik di atasnya lagi. Kalau harga di bawah cepek, di bawah 100, satu tick aja cukup teman-teman kalau mau scalping. Bid overnya ya kalau dibilang bagus banget enggak sih. Transaksinya juga yang HK juga hampir imbang ya sama yang HQ. BSDE sama BRPT. Nah, ini kosong nih. Ini kosong. Ini harusnya diisi. Paling enggak di sini diisi 11.000, 12.000, 13.000 gitu ya. 3 sampai papan yang paling atas ini diisi fake bid di sini ya buat jagain. Terus yang over ini udah bagus ya komposisinya. Jadi ada yang punya barang di 1.100, 26.000 lot lagi pasang ya. Cuman kesannya bandar tuh kalau misalnya yang bidnya ini kosong, retail jadi mau HK males gitu, mau males. Jadi paling enggak yang bid diisi, yang over itu juga diisi gitu. Nah, ini ya udah paling ya sampai nanti sore ya 190 sampai 1.100.
Kalau 1100-nya jebol ke 1120, ini bisa kita anggap sebagai resistennya, supportnya di 1060. Gitu aja kita baca support resisten kalau nggak pakai chart gitu ya. Kalau mau mastiin, kita pastiin ke chartnya. BSDE kemarin LK-nya juga bagus. BSDE LK-nya bagus. Jadi ini saham cocoknya swing sih. Kalau saya cocok ke swing, ini saya juga nungguin koreksi. Nah, ini area supportnya 1065 kan, ini supportnya. Kita cek. Nah, 1060. Ya beda-beda tipis lah kalau kita cocokin sama chartnya, support resistennya gitu. Jadi ngelihat paling cepat, kita ngelihat antrian yang paling tebal, supportnya di mana, resistennya di mana gitu. Kalau kita scalping, kita ngelihat dari si over itu harus ada antrian tebal gitu. Oke, gajah tunggal gerak ya, gajah tunggal. Ken ini bagus ya, Ken. Dari tadi dia nggak turun loh. Kita lihat ya. Ini yang HK lebih dominan. Ini kemarin ditarik ya. Ini udah keluar dari sideways-nya. Ken boleh ya, pantau Ken ya. Masuknya di berapa? Kalau masih dapat ya, kalau masih dapat saran saya masuk di sini. 700 lah. 695 atau 700 kalau dikasih ya. Ya. Oke, jadi kalau pasarnya sepi gini, sekali lagi jangan dipaksa scalping ya. Kita juga mantau. Mantau, kita nggak harus trading tiap hari, teman-teman. Teman-teman tuh nggak harus trading tiap hari. Kalau momentumnya dapat, trading. Kalau enggak, ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan lagi? BRPT belum ya tadi ya. Kita cek. Sama ya, sepi ya, BRPT. Ini komposisinya sebetulnya udah bagus nih ya. Nah, ini komposisi yang bagus, ideal untuk kita scalping gini, diisi. Jadi 775 sampai 805 diisi. Terus ini ada antrian tebel 850, 825, 820. Nah, ini harusnya dikasih tebel. Kalau misalnya bandar menghendaki retail untuk HK, ini dikasih tebel harusnya 810. Ini diisi tebel, nanti 815 pasti di HK. Nah, habis itu kita pasang jual di antrian tebel di 825, boleh. 2 tik, itu boleh. Nah, 825 tembus, kita bisa pasang 845, ngetesnya ke 850. Gitu. Tapi ini masih sepi ya, value transaksi cuman 7,5 miliar. Bisa disebut rame tuh kalau value transaksi biasanya rata-rata 20 sampai 30 miliar ke atas ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai rame. Nih, Hill ini kalau teman-teman perhatiin tiap hari transaksinya selalu di atas 30 sampai 100 miliar per hari. Tapi ya memang udah tinggi sih. Kalau nggak salah minggu lalu kalau nggak hari Selasa kemarin ya, saya review di YouTube. Di atas MA5 terus kan. Nah, kalau kita swing ya kita bisa buy di sini, ngehold sampai sekarang ngehold. Resist kuat WV di 2 sebentar. WV tadi di 248 250. Nah, ini 248 250. Nah, ini udah diisi semua.
Oke, ini IHSG-nya pecah dari 6.800 ya, teman-teman. Film, kita lihat film. Udah naik 5%. Ini technical rebound nih, kalau kayak gini nih. Kenapa saya bilang technical rebound? Candle-nya panjang, tapi volumenya menurun, gitu ya. Volumenya menurun. Jadi, asumsinya bayarnya ada, cuman nggak begitu kuat, gitu. Nah, ini masih distribusi juga MACD-nya. Film. Jadi film ini ditarik tapi sebetulnya untuk jualan. Bisa Mas Anton ngomong kayak gitu. Lihat aja transaksinya. Dominan yang jual tapi harganya naik gitu. Gitu sih. Nah, ini kan diisi semua nih. Antrian film tuh normalnya ini cuman 100-an, 300-an, 400-an. Yang ini fake bid semua. Nah, ini ditahan 17.35. Nah, tujuannya supaya supaya nggak naik turun gitu loh. Nah, ini ada transaksi gede 17.50. Ada lagi 1.800. Kalau mau spekulasi ya, spekulasi boleh masuk di 17.40 film. Targetnya ke sini 1.800. Tapi ingat ya, dia narik untuk jualan. Jadi dibuat scalping aja. Oke, merah semua ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kasih masukan saham boleh. Bris ini juga bagus ya untuk swing. Swing tapi ya, bukan scalping ya. Swing. LK-nya kemarin juga bagus. Tarik masih oke. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Udah confirm nih, udah confirm rebound karena kenaikannya ini udah kena 50% dari titik supportnya di sini. Udah kena 50%. Nah. BNGA. Oke, kita lihat WIRG. BNGA ini fundamentalnya cakep, kemarin labanya juga naik signifikan ya. Nah, P-nya juga kecil. Diakumulasi sama Lo Keng Hong. Kalau mau ya swing. Swing karena BNGA ini naik turunnya ya rata-rata 2-5% doang. Kalau kita scalping di harga 1000-an itu kita butuh 3-4 tick kalau scalping. Kalau ngomongin antrian ini bagus, normal antriannya. Bagus. Yang HK juga gede. Kita lihat ya. BNGA teknikalnya gimana? Nah, ini nutup gap juga. Ini kayaknya dividen deh, kayaknya loh. Ini dividen. Nah, ini udah nutup gap. Gapnya 1.300. Kalau 1.300 lewat,
confirm uptrend lagi. Kalau swing breeze targetnya berapa? Kalau breeze level psikologisnya sih biasanya rata-rata di 2000 ya breeze itu. Breeze itu dulu rata-rata sering gerak di 2000, teman-teman. Ya. Ini sekarang masih 17 ya. Jadi gini loh, kalau kita nge-swing, kita compare time frame-nya. Jadi kalau misalnya swing kita pakai monthly, kita tarik ke monthly sama weekly. Ya. Jadi masuk ngelihat view besarnya kita pakai weekly, entry-nya pakai daily gitu. Nah, kita lihat weekly. Nah, kita lihat weekly ini sudah polanya sudah uptrend nih, secara short term udah uptrend. Ini kan downtrend nih kalau kita lihat. Ini udah uptrend. Nah, paling nggak resist terdekatnya di sekitar 1800 nih weekly-nya. Kalau ini ketembus ke area 2000 di sini. Tapi lama ya, paling bisa beberapa bulan gitu loh. Dikatakan rame value transaksinya 20 sampai 30 M ke atas ya. Sekarang logikanya gini loh. Di bursa itu kalau investor itu trade saham duit 1 M itu kecil, rata-rata pakai duit 1 M. Tapi kalau udah bandar masuk, biasanya rata-rata ya sekali masuk gede 10 M, 20 M gitu ya. Nah, tapi tergantung kapitalisasi pasarnya ya, tergantung kapitalisasi pasarnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin BRI 200 miliar kecil karena bandarnya asing. Nah, Mas Anton kok bisa bilang kayak gitu? Lihat aja, kita ngomong BRI ya. Kita lihat aja nih. Nah, BBR ini diakumulasi asing terus nih. Dari bulan April, awal April ya. Ini rata-rata sehari akumulasinya 254 miliar ya. Ini akumulasi, tapi kalau total transaksi ini buy sama sell kalau digabung sehari bisa 600 miliar. Ini pernah 1T. Nah, ini satu hari kemarin hampir 1T. Itu ya. Jadi kalau 200 miliar ke BRI lumayan lah, tapi nggak bisa dibilang banyak gitu ya. Tapi kalau 200 miliar ke saham kayak apa namanya tadi, BSDE misal, ya banyak. Ini aja transaksinya masih cuma 6M. 6M itu duit kecil kalau di bursa. Terus kita mau ngomongin misalnya apa ya, yield gitu ya. Nah, ini sudah 50 miliar. Nah, ini lumayan nih karena bid offer-nya tipis. Gitu ya, patokan 20 sampai 30 miliar boleh pantau tuh kalau transaksi udah nyentuh segitu. BKSW. BKSW yang HK lumayan ya, yang HQ 21.000 lot. Kita lihat trade book-nya, transaksi paling gede di 105. 109, oh pernah 111 ya. Nah ini saham nggak boleh turun di bawah 105. Kalau turun, tarik ke bawah. Kita lihat ya, BKSW. Nah. Cakep sih. Saya bilang teknikalnya cakep karena udah breakout. Cuman kita ngantri, nggak bisa HK ya, karena agak telat. Targetnya ke 110 nih, karena pernah 111. Targetnya 110. Boleh ngambil cicil di 105 kalau BKSW. Nah, tapi scalping ya, scalping.
Oke. Kita lihat lagi di stock dinner. Sepi ya. Sepi nih, kelihatan banget. Ini rata-rata naik 50%, tapi Warren semua ya. Warren semua. Cuman TNCA aja yang hampir arah. BKSW ini ada. MEDC masih bisa di hold, Mas. Ya, maaf tadi WIRG ke skip ya. WIRG dari sisi transaksi udah oke sih, banyak yang HK. Cuman bid offernya juga oke. Cuman transaksinya masih sepi nih. Nah, 131, 133 banyak yang HK. Kita lihat teknikalnya ya. Ini masih downtrend. Kalau WIRG masih downtrend ya. Ini berarti dia harus tembus nih. Ya, ini dia harus tembus paling enggak 138 sampai 140 harus tembus nih. Kalau mau confirm uptrend ya. Jadi gini, sama kayak polanya ini nih ya, WIRG ya. Ini downtrend turun, begitu dia tembus, naik. Ini juga downtrend turun nih, nah kita nunggu tembus nih ini. Nah, kalau mau confirm swing ya tunggu tembus. Kalau scalping juga masih nunggu ini. Nunggu. Oke, berikutnya MEDC. MEDC ini kena ini ya, apa namanya? Double top ini di atas, turun akhirnya. Targetnya ke 855. Ini pertanyaannya masih bisa hold nggak? Harusnya ini sih dari sini udah stop loss kalau saya. Nah, ini kalau kita tarik garis di sini, kalau masuk di sini ini harusnya udah stop loss. Ini kan juga sudah di bawah MA5 jauh kan. Nah, targetnya ke 855 nih MEDC. Nah, tapi kalau belinya dikit, ada spare dana, mau average ya bisa di 855, 860 lah. Tapi sekalian gede average. Jadi biar average-nya turun ke 900 baru nanti bisa lepas. Nah, kalau 855 masih jebol, ya mau nggak mau harus stop loss. Karena kalau 855 jebol, targetnya ke sini turunnya. Bisa ke sini teman-teman. 700-an. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini hari ini sepi ya, kita nggak bisa aktif untuk trading. Sepi hari ini.
hampir semuanya merah ya. Kalau kita lihat di indeks detail, nah ini hampir semuanya merah. Ini IDX Trans ini kayaknya transportasi ya. Kita lihat. Asap. Ya cuman Bluebird aja nih yang naik nih secara indeks. BKSW tembus 110. Ya memang tadi kan saya bilang targetnya ke situ. Ya udah. Selamat yang tadi dapat ya. WiFi jebol 228. Ya. Tapi 226 belum ya. 226 belum. Kalau mau stop loss 226 nanti kena ke bawah boleh stop loss. Nah. Tapi kalau mau dibikin swing, ya ngambil lagi kalau dia nanti deket MA5 220 lah. 220 bisa ngambil lagi. Masih kuat uptrend soalnya ini sahamnya. Oke ya. Jadi gitu ya caranya ya. Itu ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ngelihat antrian tebel, terus ngelihat yang haki, trade book-nya di berapa kuatnya. Terus 110 ini kan otomatis jadi support ya. Jadi kalau kita mau ngambil ya jangan ngambil 112. Ngambil kalau bisa 110. Gitu. Tekim. Ini sebetulnya Tekim itu breakdown support ya, secara teknikal ya ini kemarin breakdown support. Terus ini kita lihat udah tembus. Ini membentuk area baru ya. Ini membentuk area baru di sini. Ini sudah nggak turun ya. Ini sudah nggak turun. Low-nya kemarin 57725. Kalau mau ngambil, nge-swing atau invest boleh cicil. Mulai harga sekarang ya. Pokoknya dia nggak jebol 5725 lah. Kalau jebol ya dia bisa ke bawah lagi. Oke. Gini loh. Nelly ini kan, kenapa Nelly kemarin saya infokan di grup? Satu, alasan saya memang LK-nya bagus. Kemudian dia udah setlist panjang. Ya. Kemudian kemarin ketika LK-nya bagus, direspon sama market, ditarik di sini. Nah, hari kedua, ini profit taking wajar. Ya. Jadi kita kalau misalnya trading saham, ada yang men-trigger atau ada sentimen lain, misalnya karena laporan keuangannya bagus, atau mau dividen, atau mau merger, atau mau akuisisi, atau mau red issue, dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang men-trigger saham tersebut naik, itu kita bisa pakai strategi itu agak nyantai ya, maksudnya nggak sehari turun terus kita selesai, enggak. Jadi kita strateginya ya bisa dipakai nge-swing. Nah, ini kan udah ketarik nih. Nah, udah jauh di atas MA5. Nah, di sini saya nunggu koreksi, karena di sini saya nggak dapat kemarin tuh, nunggu koreksi. Koreksi kedua, ya ini udah kena 360 MA5 kan. Nah, yang kedua di sini 360 nggak tembus. Jadi, kalau kita mau entry saham, itu kita pertama ngelihat dia saham itu di atas MA5 atau di bawah. Terus dia naik sampai kenceng itu karena memang volumenya di sini gede ya, volumenya gede. Jadi udah masuk nih.
Kalau udah masuk si market maker, otomatis kita harus ngikut, ngeflow. Berarti kita tahan dulu. Berarti ini ada duit gede masuk. Kalau koreksi berarti cuma koreksi wajar, pasti nanti ditarik lagi. Nah, kita nunggu koreksian. Nah, setelah ternyata dia nggak bikin new low, baru kita entry. Nah, entry-nya di berapa? Ya kita lihat low-nya di 360 ya kita kasih target 360 sampai 380 karena 380 ini di high-nya sebelumnya ya 380 382. Ketika udah kelewat ya udah kenceng. Gitu. Hari ini profit taking wajar lagi. Nah, kalau mau spekulasi boleh antri di sini MA5 390 kalau mau spekulasi. Nah, intinya saham yang ditarik kayak gini, candle-nya panjang dan di atas MA5, patokannya MA5 doang. Gitu teman-teman. Selama dia belum jebol di bawah MA5, teman-teman simpan nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ini kan udah kosong, nggak ada puncak tertinggi lagi. Kita lihat view besarnya di mana. Nah, kita lihat di weekly ya. Nah, weekly kita lihat di sini ada resist kuat di sini, ya kan? Kemudian ada resist kuat lagi di sini. Nah, ya udah. Ini kemarin 2456 nggak jadi arah, kemudian langsung turun, istilahnya kayak gitu. Memang kepentok resist. Nah, terus kalau kita lihat secara MACD-nya, MACD-nya ini masih histogramnya masih kenceng ke atas, naik gunung. Nah, kalau kita lihat secara weekly, ini juga sama. Kita tarik view besarnya lagi secara monthly, ini malah baru crossing. Nah, ini malah baru crossing secara monthly. Nah, jadi sebetulnya trennya Nelly ini cukup kuat, teman-teman. Kalau dibanting, ditambung lagi, kayak Imas kemarin gitu loh. Tuh. Contoh. Nah, ini kalau udah candle merah panjang di bawah MA5 ya udah selesai. Mau nggak mau harus cut loss. Mau teman-teman beli di pucuk ya kalau udah jebol di bawah MA5 ya harus cut loss. Gitu. Karena kalau MA5 kejebol turunnya pasti kena daerah MA20 gitu aja. Kita trading pakai price action kan seperti itu. SMGR gimana Mas untuk swing? SMGR. SMGR ini masih belum selesai nih. Ini kemarin low-nya 5650. Jadi masih belum selesai, bisa kena breakdown support lagi. Nah, udah kejebol. Sektor semen ini kalau nggak salah karena bahan bakunya ini ada yang ada yang naik ya, ada yang naik bahan bakunya itu. Jadi ada yang tanya kemarin INTP kok tiba-tiba ARB kayak gitu. Polanya kayak gitu ya sektor semen tuh, terutama INTP. Nah, kan turun tajam ketarik kenceng, turun tajam ketarik. Memang polanya candlenya seperti itu. Nah, ini kalau mau nampung ngambil dekat support. Nah, area ini nih. Ini dari tahun lalu nggak bisa ditembus nih area ini 9.500. Kalau mau buy on support. Area ini yang paling aman INTP. Itu teman-teman. Kan tampung lagi. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau analisa buat besok biasanya jam berapa, Mas, analisanya? Oh, besok kan ini libur ya, Senin maksudnya. Kalau Senin, kalau buat analisa Senin misalnya mau BSJP gitu ya maksudnya. Kalau mau BSJP ya nanti sekitar 3:30 ya kita ngelihat di sini. 3:30 yang jadi top volume, top value siapa. Nah ini ada BRIS, kemudian ada Arto ya, yang transaksinya rata-rata di atas 20 miliar. Nah, nanti kita bisa lihat lagi nih nanti sore. Arto. Ini masih downtrend sih. BRIS. Oke ya, mungkin itu dulu ya dari saya. Udah ini waktunya udah habis. Ya, jadi semoga yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat buat teman-teman dan tetap terus belajar ya, belajar latihan. Kuncinya itu aja sih. Oke, terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.